Hai Sobat Sinema, kembali lagi di channel Sinema Recap. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita film action thriller yang berjudul Mantis. Dalam cerita film ini, seorang pembunuh bayaran yang baru pulang berlibur menemukan perusahaannya bangkrut. Lantas, di tengah masalah ini, sang tokoh utama harus menghadapi persaingan maut yang tak terduga. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Sebagai permulaan, film ini menyoroti dinamika dunia pembunuh bayaran. Lantas, pada suatu ketika, ada dua pembunuh bayaran yang sedang krisis finansial akibat kekurangan misi. Kedua orang itu lalu membicarakan aturan yang wajib dipatuhi oleh kaum pembunuh bayaran. Jadi, pembunuh bayaran hanya boleh melaksanakan misi yang diizinkan oleh perusahaan yang menaungi mereka. Adapun misi dilarang menargetkan anak-anak di bawah umur. Rupanya semua aturan ini dibuat oleh Min Kyu yang merupakan direktur perusahaan pembunuh bayaran terbesar bernama MK. Tak lama kemudian, satu dari dua orang tadi dihabisi oleh pembunuh bayaran utusan MK. Ternyata kedua orang itu adalah target eksekusi karena telah melanggar aturan, padahal mereka melanggar karena himpitan ekonomi. Sesaat setelahnya, satu orang lainnya berusaha kabur dari Min Kyu yang datang ke lokasi untuk menebar ancaman. Selang beberapa detik, muncul seorang pembunuh bayaran utusan MK yang bernama Hanul. Rupanya, Hanul memiliki nama julukan Mantis dan ia menjadi salah satu pembunuh bayaran terhebat di dunianya. Dengan dua senjata sabit yang menjadi ciri khasnya, Hanul berhasil membunuh orang terakhir yang sebelumnya kabur dari Min Kyu. Setelah itu, Hanul dan Min Kyu mengobrol dalam suasana akrab. Hanul pun mengakui ia berniat meninggalkan MK agar bisa menjadi pembunuh bayaran independen. Sebagai bos yang baik, Min Kyu mendukung rencana Hanul. Namun yang perlu diingat, pembunuh bayaran yang tidak memiliki perusahaan akan kesulitan menemukan klien. Selesai berbicara dengan Min Kyu, Hanul akhirnya pergi untuk berlibur. Lantas sepulang dari berlibur, Hanul mendapatkan kabar bahwa MK telah bangkrut, sedangkan Min Kyu dibunuh oleh seorang pembunuh bayaran bernama Boksun. Sejak mengetahui hal ini, Hanul akhirnya mundur dari MK. Sementara itu, ada seorang pembunuh bayaran bernama Ji yang merupakan teman baik Hanul. Ternyata Ji saat ini bekerja untuk perusahaan pembunuh bayaran yang akan segera bangkrut. Hal ini pun dibuktikan dengan kantor perusahaan yang akan segera ditutup secara permanen. Seiring berjalannya waktu, Hanul mengajak Ji berkumpul bersama dengan teman-teman mereka yang sesama pembunuh bayaran. Momen ini lalu mengungkapkan Ji pernah bergabung dengan MK sebelum akhirnya memilih keluar. Adapun selama ini Hanul selalu peduli pada Ji. Namun yang menjadi perhatian, Hanul dan Ji pernah terlibat duel. Mengingat Hanul adalah salah satu pembunuh bayaran terkuat, maka wajar saja ia menjadi orang paling menonjol di antara teman-teman satu kelompoknya. Setelah itu, Hanul memiliki misi untuk membangkitkan MK karena ia meyakini perusahaan itu masih memiliki potensi untuk dipulihkan. Guna melancarkan misinya, Hanul pergi menemui seorang pria kaya bernama Dogo. Lantas, di awal pertemuan mereka, Hanul harus menghadapi serangan kejutan dari Dogo. Saat sudah terpojok,
Hanul berhasil menghentikan serangan Dogo dengan memanfaatkan barang berharga milik Dogo sebagai perisai. Rupanya serangan tadi adalah sambutan dari Dogo untuk Hanul. Jadi ternyata Dogo adalah pelatih Hanul dan ia menjadi orang yang memberikan nama julukan Mantis untuk Hanul. Dogo juga ternyata menjadi pendiri MK bersama dengan Minkyu. Namun karena masalah pribadi, Dogo akhirnya bermusuhan dengan Minkyu hingga akhirnya Dogo meninggalkan MK dan saat ini Dogo sudah pensiun dari dunia pembunuh bayaran. Meskipun begitu, Hanul berusaha meyakinkan Dogo agar mau kembali ke MK dan membangkitkan perusahaan itu. Dalam kesempatan yang sama, Dogo membicarakan soal Ji. Nah, ternyata Hanul dan Ji dahulu pernah mengikuti pelatihan untuk menjadi pembunuh bayaran MK. Lantas dalam masa pelatihan itu, Hanul sering mengalahkan Ji dalam duel uji coba. Inilah sebabnya Minkyu dan Dogo memilih untuk mendebutkan Hanul terlebih dahulu. Kembali ke masa sekarang, kelompok Hanul menemui seorang developer game bernama Benjamin. Rupanya Hanul kini berupaya mendirikan perusahaan pembunuh bayaran bersama kelompoknya. Hanul lalu melirik Benjamin sebagai calon investor karena tempo hari Benjamin menunjukkan ketertarikannya untuk berbisnis dengan Hanul. Lantas di tengah presentasi tim Hanul, Benjamin menegaskan ia tidak mempedulikan keuntungan finansial karena sebenarnya Benjamin hanya memperhatikan kemampuan individu. Benjamin lalu mengakui ia sangat penasaran dengan sosok Ji karena menjadi pembunuh bayaran yang berparas cantik. Dari situ, Benjamin menantang Ji untuk bertarung melawan Hanul agar ia bisa memutuskan apakah mau menjadi investor atau tidak. Hanul akhirnya menolak keras tantangan Benjamin karena ia sangat peduli pada Ji. Usai menemui Benjamin, tim Hanul membicarakan soal kegagalan presentasi mereka. Seorang anggota bernama Dong akhirnya keluar dari tim karena ia kesal dengan sikap Hanul yang membuang kesempatan bekerja sama dengan Benjamin. Pada malam harinya, Hanul mengobrol dengan Ji. Meski gagal mendapatkan investor, Hanul tetap bertekad untuk mendirikan perusahaan. Kini, Hanul akan menghubungi para kliennya yang ia kenal dari MK agar ia bisa memperoleh misi untuk menggerakkan perusahaannya. Waktu pun terus berlanjut hingga Hanul membawa kabar baik untuk timnya. Ternyata Hanul berhasil mendapatkan beberapa misi dengan level kesulitan yang bervariasi. Hanul lalu memberikan misi kepada masing-masing anggota timnya sesuai kemampuan mereka. Kini Hanul memberikan nama Mantis Company untuk perusahaan pimpinannya. Setelah itu, tim Hanul berhasil menuntaskan misi masing-masing. Lantas, saat Mantis Company mulai beroperasi, Hanul dan Ji terlibat perdebatan. Penyebabnya, Ji merasa Hanul kurang mempercayai para anak buahnya, sehingga Hanul cenderung menangani semua urusan perusahaan tanpa melibatkan mereka. Lebih jauh lagi, Hanul dinilai merendahkan semua bawahannya, termasuk Ji. Dugaan ini diperkuat dengan keputusan Hanul yang tak pernah memberikan misi level tinggi kepada Ji. Hanul lalu membalas kritik Ji dengan komentar bernada angkuh, sehingga mereka pun kini menjadi berseteru. Cerita lalu memperlihatkan masa lalu Hanul dan Ji sewaktu mengikuti pelatihan MK. Jadi, setelah sering kalah duel dari Hanul, Ji meminta Dogo agar membuat mereka bertarung dengan pedang asli. Namun, Dogo menolak karena ia tak mau mengambil risiko untuk pembunuh berbakat seperti Hanul. Dogo juga mengingatkan, sampai kapanpun Ji tak akan pernah bisa mengalahkan Hanul. Tak terima dengan hal ini, Ji memberontak dan berani menyerang Dogo. Namun, Dogo berhasil menghentikan serangan dan memberikan nasihat penting untuk Ji. Jadi, jika Ji tak ingin tertekan, maka ia harus menjauhi rival beratnya yang dalam hal ini adalah Hanul. Kembali ke masa sekarang, Dogo bisa menebak bahwa Hanul sedang ada masalah dengan Ji. Dogo lalu mengakui ia berseteru dengan Minkyu karena Minkyu lebih hebat daripada dirinya.
Dogo akhirnya meminta Hanul untuk berhati-hati karena bisa saja perselisihannya dengan Ji mengubah mereka menjadi musuh yang saling menyakiti. Sementara itu, Ji yang sedang sendirian tiba-tiba diserang oleh sekelompok orang. Ji lalu bertarung dengan antusias agar ia bisa mengusir rasa stres yang dipicu oleh konfliknya dengan Hanul. Puncaknya, Ji membunuh Dong yang ternyata menjadi anggota kelompok itu. Tak lama berselang, Benjamin muncul dan menunjukkan bahwa ia mendalangi serangan terhadap Ji. Nah, sejak mengetahui kemampuan asli Ji, Benjamin pun kian penasaran apakah benar Ji ada di bawah level Hanul. Keesokan harinya, Hanul menunggu Ji sambil mengobrol dengan Sumin dan Bumbai. Sumin dan Bumbai lalu terkejut begitu melihat Ji tiba-tiba berani melawan Hanul. Puncaknya, Ji menantang Hanul untuk berduel di atap gedung. 우리는 하지 마라. 이랑이 아니라 팩트야. Setelah itu, Ji berhasil mengalahkan Hanul dan mengacungkan senjata kepadanya. Hanul lalu meminta Ji untuk kembali tenang dan berjanji akan menjadikannya sebagai bos baru perusahaan. Momen besar ini pun direkam oleh Bumbai. Pada akhirnya, Ji tidak merespon pernyataan Hanul dan memilih untuk pergi. Ji kemudian bekerja sama dengan Benjamin hingga akhirnya Ji bisa memiliki perusahaan pembunuh bayaran sendiri. Lebih dari itu, Benjamin juga memfasilitasi latihan intensif Ji agar kemampuannya bisa berkembang semakin jauh. Hari demi hari pun terus berlanjut hingga Sumin dan Bumbai membicarakan kondisi mereka. Ternyata Bumbai mundur dari perusahaan Hanul dan kini ia bekerja untuk perusahaan Ji. Di sisi lain, Sumin tetap bertahan dan ia pun menjadi anak buah terakhir Hanul. Dalam kesempatan yang sama, Sumin memarahi tindakan Bumbai yang memviralkan video kekalahan duel Hanul dari Ji. Rupanya video ini menghancurkan reputasi Hanul hingga membuat perusahaannya mengalami krisis finansial akibat sepi misi. Setelah itu, Dogo mengunjungi Hanul untuk menyampaikan informasi penting. Ternyata dalam waktu dekat akan ada rapat umum yang mengundang semua perusahaan pembunuh bayaran. Dogo lalu meminta Hanul untuk menghadiri rapat karena Dogo menilai Hanul masih layak diundang. Mengetahui krisis perusahaan yang dialami oleh Hanul, Dogo memberikan bantuan berupa 2 misi yang masing-masing memiliki level B dan D. Harapan Dogo, bayaran dari misi itu bisa sedikit meringankan tekanan finansial perusahaan dari Hanul. Di akhir pertemuan, Dogo memberitahu bahwa perusahaan Ji sedang berkembang pesat. Pada malam harinya, Sumin melaksanakan misi level B atas izin dari Hanul. Dalam prosesnya, Sumin harus berjuang untuk membunuh seorang pria tangguh. Karena sebelumnya, Sumin hanya menangani misi level D yang merupakan level terendah, Hanul menjadi ragu apakah Sumin bisa menuntaskan misi level B yang merupakan level kedua tertinggi. Namun, kenyataannya, Sumin berhasil menyelesaikan misi tepat saat batas waktu akan segera habis. Sejak kejadian ini, Sumin optimistis bahwa ia bisa menaklukkan misi level A. Seiring bergulirnya waktu, Hanul akhirnya tiba di lokasi rapat umum. Beberapa bos perusahaan lalu mencibir Hanul yang mereka anggap sudah tidak memiliki wibawa lagi. Tak lama kemudian, Ji datang dan sengaja tidak menyapa Hanul, menandakan Ji kini memusuhi Hanul. Lantas, saat rapat berlangsung, Dogo mengumumkan ia kembali aktif dan menjadi pemimpin MK. Dogo lalu membahas aturan ciptaan Minkyu, di mana pembunuh bayaran hanya boleh mengambil misi yang diizinkan oleh perusahaan dan dilarang membunuh anak di bawah umur. Belakangan ini, jumlah pembunuh yang melanggar aturan semakin banyak karena mereka kekurangan misi dan butuh penghasilan. Apapun alasannya, Dogo melalui MK berencana mengeksekusi semua pelanggar guna memulihkan ketertiban. Dogo juga menekankan hukuman hanya boleh dijatuhkan oleh perusahaan terkuat yang dalam hal ini adalah MK. Bagi Ji,
Prosedur hukuman ini terasa tidak adil karena perusahaan lainnya juga ingin memiliki wewenang untuk menghukum pelanggar. Demi mengakhiri dominasi MK, Ji menantang Dogo untuk berduel di lokasi agar nanti Ji bisa menciptakan perubahan besar jika ia menang. Namun pada akhirnya, duel itu pun batal terjadi karena dihalangi oleh Hanul. Waktu pun terus berlanjut hingga Ji menceritakan rencananya pada Bombay yang menjadi pengawal Ji. Rupanya Ji serius ingin melawan Dogo, sehingga ia pun akan kembali menantangnya untuk berduel. Mengejutkannya, Ji juga berencana untuk menghabisi Benjamin karena sebenarnya ia membenci sikap Benjamin yang bertindak semena-mena. Sementara itu, Hanul melaksanakan misi level D pemberian Dogo yang menargetkan seorang pria bernama Besu. Rupanya, Besu adalah pembunuh bayaran yang akan dieksekusi karena mengambil misi tanpa izin perusahaan. Pada akhirnya, Hanul tidak membunuh Besu karena ia mengetahui Besu melanggar aturan akibat krisis finansial. Kini, Hanul berencana memalsukan hasil misinya untuk merahasiakan tindakannya. Keesokan harinya, Dogo menghubungi Hanul untuk menceritakan aksi Ji. Ternyata, belum lama ini Ji mengirimkan pisau berdarah pada Dogo sebagai tanda permintaan agar ia bisa melakukan duel maut melawan Dogo. Begitu mengetahui hal ini, Hanul berjanji akan menghentikan Ji agar ia dan Dogo tidak sampai berduel. Setelah itu, Hanul berbicara dengan Ji di tengah prosesi pemakaman Besu. Hanul lalu mendesak Ji untuk membatalkan duel maut melawan Dogo karena ia tak ingin Ji mati di tangan Dogo. Bagaimanapun, Ji tetap keras kepala. Alasannya, duel itu menjadi kesempatan bagi Ji untuk membuktikan ia lebih kuat daripada Hanul. Tak lama kemudian, Besu muncul di lokasi dan meminta prosesi pemakamannya tetap dilaksanakan. Rupanya Besu telah melapor pada MK soal kematian palsunya dan ia sudah siap jika pembunuh lain datang untuk mengeksekusinya. Saat waktunya sudah tepat, Dogo menegur Hanul karena memalsukan hasil misi pembunuhan Besu. Karena kedekatan mereka, Dogo tidak menjatuhkan hukuman pada Hanul. Meskipun begitu, Dogo memperingatkan pemalsuan ini bisa menjadi masalah bagi Hanul di kemudian hari. Setelahnya, Hanul bertemu dengan Boksun, pembunuh bayaran yang menghabisi Minkyu. Lantas, berkat nasihat Boksun, Hanul baru menyadari prioritasnya saat ini adalah melindungi Ji. Keesokan harinya, Hanul menemui Dogo. Rupanya, Dogo sedang menunggu Ji untuk menjalani duel maut yang sudah mereka sepakati. Tak lama kemudian, Hanul menyerang Dogo dengan misi untuk menggagalkan duel. Selang beberapa detik, Ji datang dan memicu pertarungan yang melibatkan mereka bertiga. Dalam situasi ini, Hanul berusaha mengalahkan Dogo demi melindungi Ji. Namun, Ji malah tidak segan menyerang Hanul setiap kali Hanul menghalangi duel melawan Dogo. Hal yang sama juga dilakukan oleh Dogo karena ia menganggap Hanul sebagai penghalang. Setelah itu, Dogo berhasil mengakhiri perlawanan Ji sehingga ia pun harus melawan Hanul. Dengan penuh perjuangan, Hanul berhasil menundukkan Dogo dan menuntutnya untuk kembali pensiun. Di masa lalu, Minkyu juga menuntut Dogo untuk pensiun usai mengalahkannya dalam duel maut. Dan sama seperti Hanul, Minkyu tidak mau membunuh Dogo meskipun ia memenangkan duel. Di saat Hanul masih fokus pada Dogo, Ji melancarkan serangan kejutan yang berujung membunuh Dogo. Ternyata Ji ingin menghabisi Dogo bukan hanya untuk mengakhiri dominasi MK, tetapi juga untuk membalas sikap Dogo yang meremehkan kekuatan Ji. Lebih jauh lagi, Ji sebenarnya kesal melihat Hanul yang selalu berusaha melindunginya.
Ji pun menyadari Hanul sengaja mengalah dalam pertarungan mereka di atap gedung demi kebaikan Ji. Di atas segalanya, Ji mengisyaratkan ia tak mau lagi dikasihani oleh Hanul. Dari situ, Hanul akhirnya mengabaikan luka Ji. Beberapa waktu kemudian, Ji berterima kasih kepada Benjamin karena sudah membantunya berkembang sampai sejauh ini. Ji juga memberitahu perusahaannya akan segera menyelesaikan proses akuisisi MK. Saat Benjamin sudah pergi, Ji mengisyaratkan bahwa ia telah memasang jebakan guna memuluskan rencananya untuk membunuh Benjamin. Tak lama berselang, Benjamin terkejut karena Hanul menyamar sebagai sopir mobilnya. Hanul lalu bersiap membunuh Benjamin sebagai balasan karena Benjamin pernah berupaya mengadu Hanul dan Ji, dan film pun akhirnya selesai. Itu dia keseluruhan alur cerita film Mantis yang dirilis pada tahun 2025. Terima kasih sudah menonton alur cerita kali ini, dan sampai jumpa di alur cerita berikutnya.